Duit gratisnya udah langsung masuk di kantong cuy dari aplikasi pinjol ilegal, dan tentunya pada banyak yang galbay nggak perlu dibayar dan tanpa DC lapangan. Serta di aplikasi ini juga bisa kalian ngajuin dengan menggunakan data busuk ataupun data fake, dan untuk duitnya lumayan bisa buat duit jajan dan juga beli gorengan. Untuk kuotanya lumayan banyak dan aplikasi ini lagi gacor banget. Buruan kalian gaskan mumpung belum banyak yang ngajuin dan belum dihabisin para pinjolers dan para galbayers. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi jika kalian beraktivitas luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, udah pada cair, udah pada jebol, ataupun mungkin udah pada gaskan lagi di beberapa aplikasi pinjol yang tentunya pada banyak juga yang bermunculan untuk pinjol-pinjol ilegal ya. Namun saran gua, sebelum kalian mengajukan di pinjol ilegal, ada baiknya kalian amankan terlebih dahulu data-data kalian ya, biar nantinya kalau misalkan kalian galbay nggak disebar, ataupun kalau kalian memang ya udah siap mental ya, biasanya sih orang-orang pada nggak pusing sih mau diamanin atau enggak. Tapi ya itu kalau untuk yang sudah sering galbay di pinjol ilegal ya. Kalau untuk pemula sih dan juga belum tahu terkait aplikasi pinjol ilegal serta syarat dan ketentuannya gimana ya, kalian cari tahu dulu ya. Soalnya ya untuk di pinjol ilegal resikonya ya pastinya sebar data, dan juga untuk pembayaran dan juga pengembaliannya itu berat banget ya cuy. Apalagi ya memang biaya bunganya tinggi banget. Namun ya sudah seperti itu kalau di pinjol-pinjol ilegal. Nah, oke, sesuai dengan di video saya kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana untuk aplikasinya adalah aplikasi pinjol ilegal beranak. Dan sini gua udah galbay untuk pengajuan kali ini, dan ya memang pada banyak juga yang galbay, soalnya nggak rekomen untuk perawatan karena ada beberapa orang yang mencoba merawat di grup-grup pinjol Facebook, tetapi setelah dibayarkan untuk akunnya langsung nggak bisa digunakan kembali ya cuy, dan artinya diblokir ya. Nah, padahal kita niatnya untuk merawat ya. Nah, kalau untuk merawat mending ke pinjol legal OJK saja ya cuy. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya, dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telecirkan dengan peminjaman 1 juta rupiah ya, dan di sini kalian bisa lihat untuk jumlah adminnya ini tinggi banget cuy, 420.000. Namun ya mau gimana lagi, namanya juga aplikasi pinjol ilegal, pasti ya nggak ngotak ya cuy. Dan di sini tanggal pembayarannya harusnya pada tanggal 6 bulan 8 2022. Namun ya ini gua udah galbay beberapa hari, dan pastinya untuk di aplikasi ini jumlah tenornya hanya dikit banget, 7 hari. Nah, namanya juga pinjol ilegal. Tetapi kalau buat yang kalian masih bingung kenapa seperti itu ya, karena memang ya udah gitu cuy kalau bermain di pinjol ilegal ya. Bahkan gua pernah dapat tenor sehari doang ya. Nah, di sini untuk produknya yaitu Siput Energi ya. Nah, untuk di aplikasi ini tuh kenapa dibayarkan 1.200.000 ya, karena memang seperti itu. Kalau di pinjol ilegal biaya bunganya gede banget, yang dicairkan juga kepotong, kemudian yang dibayarkan juga melebihi dari peminjaman pokok biasanya, dan juga tenornya sangat rendah banget ya cuy. Nah, jadi ya kalau untuk mengajukan perawatan atau mungkin kalian yang ingin meminjam secara benar, mending ke pinjol legal OJK aja, udah pasti aman kok ya. Kalau sini sih biasanya orang-orang pada pengen buat galbay doang ya, dan memang untuk dapetin cuan gratis aja sih ya. Nah, untuk di aplikasi ini banyak banget produk lain ya, karena memang aplikasi pinjol ilegal beranak, dan tentunya nggak semua produk juga yang gacor ya, hanya ada beberapa produk yang gacor. Oke, sebelum kita lanjut kita ke aplikasinya dulu. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya itu Beruntung, dan untuk aplikasi Beruntung ini adalah aplikasi pinjol ilegal beranak ya. Dan untuk saudaranya ataupun anakan dari aplikasi ini gue belum tahu. Kalau kalian tahu, ketikkan aja di kolom komentar apa saja untuk aplikasi startup dari aplikasi Beruntung ini. Nah, untuk kode OTP-nya kalau nggak salah ini high kalender ya cuy, untuk nama kode OTP-nya yang dikirimkan melalui SMS ya cuy. Nah, makanya kalau untuk kode OTP high kalender ini memang masih
masih jarang banget ya cuy. Nah makanya orang-orang pada nyariin untuk untuk aplikasi saudaranya ataupun startupnya ini masih belum ada sih ya setahu gua, tapi kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan aja di kolom komentar ya. Nah untuk aplikasi ini kalau kalian udah pernah dicairkan ataupun udah pernah galbay ataupun mungkin kalian yang udah pernah merawat, ketikkan juga di kolom komentar ya, biar kita bisa dapat info lagi ataupun mungkin biar orang lain juga bisa ikutan lumer ya. Nah nggak usah berlama, kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Beruntung Pinjaman Uang yang dideveloperi oleh PT Beruntung Finansindo ya. Dan untuk aplikasi ini tentunya masih ilegal dan belum terdaftar di OJK. Kalaupun kalian cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan, itu tidak ada nama aplikasi ini yang berizin OJK ya di daftar fintech yang updatean terbaru, karena memang di aplikasinya pinjol ilegal beranak ya. Nah untuk aplikasi ini belum dihapus oleh OJK ya, ataupun belum ditutup ya, karena memang gua nggak tahu kenapa kalau untuk pinjol ilegal beranak itu nggak ditutup ya cuy. Kalau kemarin-kemarin yang ramai aplikasi pinjol ilegal ditutup itu ya hanya memang aplikasi pinjol ilegal yang hanya satu produk. Selainnya untuk pinjol ilegal beranak tetap ada ya, gua juga nggak tahu kenapa. Semoga aja sih bisa ditutup biar yang pada punya peminjaman ataupun yang udah pernah galbay di aplikasi ini auto dapat jackpot ya. Dan untuk cara download aplikasi ini mudah banget ya, nggak usah melalui link, S-File, Google dan lain-lain. Cukup buka Google Play Store aja dan langsung kalian download ya. Tetapi kalau kalian mau langsung ajukan silakan, kalau ingin mengincar undangan silakan, ataupun kalian ingin mencari info dan lihat-lihat seputar produknya ya silakan aja ya cuy. Nah itu tergantung dari kalian aja ya. Nah untuk aplikasi ini kita lihat sih baru mencapai 100.000 download ya, sedikit banget. Kemudian ratingnya 4,5, ulasan 15.000 ulasan. Dan kalau kita lihat dari brosurnya ya hanya gini-gini doang ya cuy. Untuk brosurnya juga jelek banget ya. Ya namanya juga pinjol ilegal, pasti brosurnya juga hanya gini doang dan mungkin masih rada error juga nih aplikasi. Dan kalau kita lihat untuk ulasan-ulasannya memang ya hanya gini aja sih ya cuy. Tetapi saran gua kalian baca dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam, dan ya lebih baik sebelum kalian mengajukan kalian harus cari tahu dulu info terkait aplikasi pinjol ilegal, dan juga kalian harus udah tahu gimana cara kerja dari mereka ya. Nah untuk detail aplikasinya di sini katanya mulai peminjaman mulai dari 1 juta hingga dengan 8 juta rupiah. Untuk jangka waktu peminjaman 91 hari hingga dengan maksimal 365 hari, tarif tahunannya 4% sampai dengan 15% tergantung jumlah dan durasi pinjaman, dan tidak ada biaya tersembunyi, katanya sih biaya transparan dan jelas. Nah untuk contoh simulasi ini ada sini, tetapi saran gua ya nggak perlu banget sih, soalnya di pinjol-pinjol ilegal kan ya biasanya untuk contoh simulasinya itu berbanding terbalik dengan ketika kita dicairkan ya. Nah dan biasanya memang juga pancingan doang sih ya cuy. Nah untuk di aplikasi ini cara mengajukan seperti biasa ya, dan sini ada syarat mengajukan harus warga negara Indonesia, memiliki KTP dan telah terdaftar menjadi anggota, gua nggak tahu ini apa, dan di sini memiliki pekerjaan tetap dan lain-lain. Nah untuk umur sih di sini dia nggak menjelaskan ya cuy, namun ya bisa untuk digonik, tetapi yang digonik juga kadang ada yang nggak lolos ya cuy, tergantung hoki lagi kalau kita gonik ya. Nah di sini untuk aplikasinya dia dideveloperi oleh PT Beruntung Finansindo dan dirilis sejak 12 Januari 2022, artinya baru banget ya cuy, belum ada setahun untuk aplikasi ini. Oke nggak usah berlama, kita ke detail info. Nggak usah berlama, kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Beruntung ya. Nah ini tampilannya ya, untuk aplikasi ini hanya gini doang ya cuy, nggak ada fitur-fitur lainnya ya. Dan ya memang juga aplikasinya nggak modal ataupun ya memang masih burik banget sih ya. Nah sebelum kalian mengajukan di sini kalian harus dapatkan limit dulu. Nah untuk aplikasi ini sih nggak terlalu rekomen sih ya cuy buat kalian yang ingin mengincar di pinjol-pinjol ilegal beranak, soalnya pinjol ini produknya nggak langsung ditawarkan di depan ya, beda dengan pinjol-pinjol ilegal beranak lainnya seperti dompet excellent dan pinjol beranak lainnya yang menawarkan produknya langsung ya. Kalau ini agak sedikit repot ya cuy, soalnya ya ketika kita cek limit itu kita dimintai untuk mengisikan data. Setelah selesai semua pengisian, ketika kita memilih produk untuk mengajukan di salah satu produk, itu harus mengisikan lagi kembali dari awal ya, jadi memang agak sedikit repot ya. Nah ini kita tekan cek limit.
Dan di sini kita harus melakukan verifikasi wajah, dan di sini izin yang dia mintai banyak banget cuy. Izin status ponsel, izin kontak telepon, izin lokasi, izin kamera, izin penyimpanan, dan izin SMS. Jadi memang aplikasi ini mengakses semua kontak-kontak kita dan lain-lain ya. Jadi ya itu biasanya mereka sebar data. Nah, di sini ada informasi kontak, kalian isikan aja kalau memang kalian mau untuk ngajuin di aplikasi ini. Namun sedikit tips dari gua, untuk di aplikasi ini sebaiknya kalau kalian ingin galbay ya, yang lebih baik dengan menggunakan handphone yang bukan handphone pribadi kalian ya, handphone untuk pengajuan. Dan untuk di aplikasi ini yang bertanya, Bang, untuk pengajuan di aplikasi ini apakah kita harus hapus aplikasi pinjol rawatan kita, Bang? Untuk aplikasi pinjol rawatan sih nggak perlu ya cuy, soalnya dia nggak bisa mengakses aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di handphone kita ya untuk pinjol. Kalau memang ada beberapa aplikasi pinjol yang seperti itu yang kita harus hapus dulu, nanti kalau udah dicairkan ataupun udah di ACC baru kita install lagi. Namun kalau ini sih nggak masalah ya cuy. Dan buat yang bertanya, Bang, kalau di aplikasi ini untuk mengamanin datanya apakah bisa menggunakan aplikasi cloningan? Kalau untuk aplikasi cloningan sih setahu gua ya, kalau masih satu device itu tetap mereka bisa akses ya cuy. Apalagi kalian amaninnya ya palingan hanya WA dan lain-lain ya, padahal yang mereka akses ini banyak. Dan buat kalian yang bertanya, Bang, kalau untuk aplikasi ini apakah ada DC lapangannya? Kalau untuk aplikasi pinjol ilegal itu nggak ada DC lapangan dan nggak bakalan juga datang ke rumah ya, kecuali pinjol legal OJK ya. Nah, untuk DC-nya ini dia hanya online doang ya cuy, dan mengancam sebar data dan lain-lain. Tetapi ya untuk yang para pinjoler sih udah pada nggak pusing ya. Nah, gua nggak tahu nih untuk DC-nya ngomel-ngomel berapa lama. Biasanya sih ada yang nggak ngomel juga, ada yang enggak ya cuy. Nah, buat yang pengen Gonic, memang untuk di aplikasi ini ada yang bisa lolos dengan Gonic, tetapi gue belum pernah nyoba juga ya. Kalau kalian ingin nyoba silakan aja. Dan untuk produknya ini nggak semuanya ready ya tiap hari ya. Kadang ada yang bisa diajukan, ada juga yang enggak ya. Dan tentunya kalian ya harus siap mental aja sih kalau buat ngajuin di aplikasi ini ya, dan harus tebal wajah soalnya ya sebar data. Kalau untuk pengajuan dengan menggunakan data fake ada yang bisa lolos juga kok ya. Nah, kalau menggunakan data fake mah aman-aman aja sih ya cuy, walaupun disebar juga kan itu bukan data pribadi kalian ya biasanya ya. Dan untuk yang bertanya, Bang, kalau untuk foto apakah kita harus hilangin semua kalau menggunakan data pribadi, kalau menggunakan handphone pribadi? Kalau untuk foto sih sama juga ya dengan kontak telepon dan lain-lain, diamankan terlebih dahulu, tetapi jangan sampai kosong baik kondar, log panggilan, dan juga foto taruh aja situ foto apa ya, dan juga kontak-kontak fake ataupun kontak-kontak DC ataupun kontak-kontak yang memang nggak aktif ya cuy. Nah, biar nantinya kalau misalkan dihubungi atau ditelepon ya nggak aktif ya cuy, dan jangan dikosongin juga ya. Nah, oke, jadi saya rasa begitu aja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol beruntung. Dan buat kalian yang mungkin sudah di ACC jangan dulu senang ya, soalnya kadang ya namanya juga aplikasi pinjol ilegal seperti ini pastinya kadang ngeprank ya, kadang udah di ACC tetapi duitnya belum masuk ya. Jadi pastikan uangnya udah masuk dulu ya cuy. Dan untuk kalian yang mungkin sudah pernah cair, bisa kalian ketikkan di kolom komentar berapa yang kalian dapatkan, berapa yang ditransfer, ataupun mungkin kalau udah galbay dan mungkin udah ditagih oleh DC-nya atau gimana ya. Nah, dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan share-nya. See you next my video. Bang.